Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur yang sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan yang berhawa sejuk. Nama Singosari berasal dari Singhasari, kerajaan besar pada abad ke-10 dengan rajanya yang terkenal bernama Ken Arok. Sisa kejayaannya masih bisa dilihat yaitu Candi Singosari yang masih kokoh berdiri hingga saat ini. Selamat datang di SMK Negeri 1 Singosari, merupakan sekolah kejuruan yang berdiri pada tanggal 16 Oktober tahun 1951. Sebelum mulai biar agak refresh, saya mau ada game sedikit ya, game ringan aja nih ya. Kalian berdiri semua Bapak Ibu. Oke. Pak. Dan deretan sini keluar di sebelah sisi kiri. Jadi kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan setelah kita melakukan training pada 5 hari ini. Ya. Oke, yang pertama di training kita sudah mempelajari beberapa hal ya, mulai dari pengenalan observasi tentang RRC Ngoro. Gimana Pak, Bu, kesannya mengenai RRC Ngoro? Bagus, menyenangkan, di luar bayangan gitu ya. Apa Pak? Apa tadinya ya? Jauh. Kalau jauh ya, Ponorogo jauh ya. Tapi enak Pak, minumnya Pak? Enak Pak. Alhamdulillah. Mantap Pak. Bisa lihat Dan YouTube. juga mempelajari matematika GP ya, ini oleh tim instruktur kita jelaskan kembali mengenai materi-materi baru yang ada di tim GP. Ya memang mungkin di tim 21 sebelumnya hanya pengenalan-pengenalan, tapi di tim GP sudah ada materinya dan diperkuat oleh materi yang didevelop sendiri oleh tim instruktur mengenai data sufficiency dan data hybrid system. Ya. Jadi sufficiency utamanya buat keselamatan ya. Ya, namun itu bukanlah hal segalanya. Tetap keselamatan itu ada di diri pengemudi, gitu ya. Kemudian hybrid ya, Bapak Ibu juga sudah mempelajari tentang safety hybrid ya. Cara melepaskan ya, service plug ya. Service plug itu komponen yang memutus tegangan tinggi. Jadi kalau diputus kemudian tunggu 10 menit ya, Bapak Ibu megang kabel warna oranye nggak masalah. Ya. Dari nyoba belum kemarin? Semua ya. Pakai sarung tangannya juga dicek ya biar nggak bocor gitu kan ya. Nah itu prosedurnya. Ya. Kalau masalah penggantian busi, air cleaner itu ganti oli sama seperti mobil biasa. Gitu ya. Karena itu ada penanganan ketika mau melakukan pekerjaan di area tegangan tinggi, maka sertifikatnya harus dilepas. Kemudian juga belajar mengenai servis berkala ya. Ya, mungkin udah paham, tapi begitu Bapak melakukan sendiri gimana Pak rasanya? Paham, darah-darah. Lebih paham bagaimana Pak ya? Ya, cara masang daya gignya, kemarin saya lihat ada yang hampir jatuh, mencopot gitu. Nah, jadi bagaimana cara menggunakan alat ukur yang tepat. Termasuk juga kemarin ada yang dulu ya, Pak kalau scan ini saya nggak selesai nih gimana? Ya nggak apa-apa, yang ini dicoba dulu. Kan tadi kemarin ya, tesnya dikasih berapa menit satu pos? 25 menit. Berapa item pekerjaan? Satu kan pemain mesin ya. Ada berapa pekerjaan? 10. Berarti 25 bagi 10 15 menit ya. Wah itu udah aman semuanya. Level kemanik. Bisa buka ban 4 sama buka rem depan 1.
3,5 menit. Kalau, Mas Agung ya? kalau level mekanik kelemahan Pak ya. Gak apa-apa, ini kan kita belajar lah ya. Ya, nggak apa-apa Pak. Itemnya dikerjakan semua, gimana prosedur buka busi, gimana prosedur mengecek kebocoran air pendingin gitu ya, pakai radiator tester kan. Ya. Kemudian yang keempat, kemarin sudah ya, tes ada teori juga dan skillnya juga. Nah, gambarannya yang tes praktek kemarin nanti ya mirip-mirip Bapak lakukan di sekolah ya untuk ngetes siswanya. Jadi mulai area engine, area sasis, area elektrikal, ya, pemeriksaan interior, eksterior, itu yang Bapak lakukan di sekolah. Jadi Bapak punya pengalaman. Ya ditambah nanti saya jelaskan aktivitasnya setelah ini akan ada UJT dan itu juga menambah pengalaman Bapak Ibu nanti buat memberikan pelajaran kepada siswanya. Oke, jadi hari kelima ini terakhir ya, ada Kaizen dan Subin dan sudah disampaikan oleh Pak Andre dan juga pos activity saat ini. Nanti siang kita closing ceremony. Nah, untuk pos activity-nya harapannya setelah Bapak Ibu pulang dari sini ya, terus ya secara rutin memperdalam materi GPG4 supaya harapannya apa? Lebih nempel lagi, lebih paham lagi, terutama item-item baru yang ada di GPG4. Ya. Kenapa? Karena ya nanti yang diajarkan siswa juga materi tim GPG4, jadi udah nggak ada lagi materi tim 21 yang diajarkan di sekolah, gitu ya. Sudah disinkronkan kurikulumnya, ya. Bapak-bapak kepala jurusan sudah membuat bahwa kurikulumnya yang tadinya materi tim 21 diganti menjadi tim GPG4. Kemudian nanti sudah ditentukan waktunya oleh Pak Adi ya untuk di bengkel. Bapak Ibu akan melakukan on the job training, ya. Nanti akan ada PIC bengkel yang akan memandu Bapak Ibu semua selama 10 hari. Ya, setelah UJT Bapak Ibu baru nanti implementasi ke siswa TKR untuk materi tim GP-nya. Kita masing-masing sekolah sudah disetting, ada yang kelas 11 ya, ada yang 3 bulan SMK 2 tuh ya, 3 bulan di awal menyelesaikan materi GP. Ada yang sepanjang semester kelas 11 itu nanti dibagi materinya selesai. Ada juga yang beberapa request yang kelas 2, kelas 10 ya, semester 2 sampai kelas 11 selesai. Nanti diikuti untuk kurikulumnya yang sudah disinkronkan. Nah, selanjutnya di awal batch 1 kita juga sudah mengundang kepala sekolah, kemudian juga manajemen dealer. Ya. Kita membuat namanya nota kesepahaman. Nota ini berisi mengenai bagaimana mempelajari dan memahami dengan baik kurikulum GP melalui training. Jadi kita trainingkan gurunya dulu biar paham gurunya seperti apa sih GP itu, gitu ya. Kemudian yang kedua baru nih diajarkan ke siswanya di sekolah. Dan harapan yang ketiga dengan tim GP yang baru ini, siswanya ya, ini bisa lebih terampil ya, dan juga nantinya mampu atau handal melakukan servis berkala pada kendaraan. Karena inilah yang dibutuhkan oleh bengkel sebagai teknisi baru, yaitu mampu melakukan pekerjaan servis berkala siswa ini. Gitu ya. Karena memang paling banyak presentasi pekerjaan di bengkel itu ya servis berkala, servis rutin. Ya, karena kan sudah ada masa waranti juga kan, mobil baru ya, sampai 50.000 km. Ya. Dan apalagi program baru ya, lebih bertambah lagi. Nah, jadi inilah yang sudah kemarin kita sepakati dengan kepala sekolah dan manajemen dealer ya, akan mensupport kegiatan OJT Bapak Ibu dan juga dari struktur yang siap menemani memberikan pengetahuan kepada Bapak Ibu untuk menjalankan kurikulum tinggi ini ya, untuk meningkatkan atau mengupdate ya, knowledge dan skill dari Bapak Ibu dan juga untuk siswanya nanti. Oke, secara perjalanan ya, untuk batch 2 ini dimulai dari pre-briefing ya, sudah ditetapkan tanggal 15 Agustus. Ada 16 peserta dengan jumlah sekitar 6 ya.
Bapak Ibu juga sudah menyelesaikan seconding ya, sampai dengan tanggal 16 September kemarin sudah selesai. Harapannya hasilnya bagus ya. Nanti Pak Ade akan monitor hasilnya. Kemudian hari ini kita training sampai hari kelima ini, dan nanti bulan Oktober Bapak Ibu akan melakukan OJT di bengkel. Lalu nanti di bulan November Bapak Ibu bisa melanjutkan aktivitas mengajar di kelas PKR ya, dengan menggunakan materi tim GP. Sebelumnya batch pertama 3 orang guru atau 2 orang guru teman-teman Bapak Ibu sudah 20 ya mengawali pembelajaran. Memang baru 2 sekolah nih yang kita terapkan atau memberikan GPID buat siswa karena sudah selesai atau sudah approval kurikulumnya. Menyusul 2 sekolah lagi yang sudah kemarin saya cek ya, dari SMK Pondok dan SMK Pungging. Masih menunggu dari SMK Negeri 2 dan SMK Negeri 5 ya, dan Purwosari. Nanti kalau Bapak Ibu koordinasi lagi ya, bantu koordinasi dengan para jurusan ya, untuk bisa menyelesaikan sinkronisasi kurikulum. Nah, kita agak sedikit ini ya, ngecek kurikulumnya itu kenapa? Karena memastikan pesan dari sekolah jangan sampai menghilangkan kurikulum sekolahnya itu, atau dari dinasnya. Dan nanti untuk yang tim GP ini kita sinkronkan utamanya sebagai pengganti materi tim 21 karena metode belajar kan sudah berbeda. Jadi tinggal ditepok 21 nya dimasukkan tim GP. Ya seperti itu. Mudah-mudahan yang 2 belum ini segera menyusul sehingga Bapak Ibu bisa menikmati mengajar materi tim GP. Dan siswa juga bisa mempunyai pengalaman belajar menggunakan materi tim GP dengan GPID yang kita berikan. Nah, untuk OJT ya, jadi setelah pulang dari sini kan siap-siap OJT nih bulan Oktober. Apa sih yang dipelajari ataupun apa yang dilakukan selama OJT? Yang pertama akan diberikan waktu untuk orientasi bengkel. Pertama fasilitas bengkel ada apa aja sih? Ruang tunggu kah, ruang penerimaan customer, ruang perbaikan atau ruang penyerahan, ada stol cuci dan macam-macam. Bapak Ibu nanti berikan pengalaman untuk mengetahui apa saja fasilitas di bengkel. Ya. Jadi kalau tadi bicara tentang TEFA, mau menyanyi industri itu bagus niatnya. Tapi Bapak Ibu bisa pengalaman sebenarnya bengkel-bengkel itu ada prosesnya mulai dari penerimaan sampai penyerahan seperti apa. Fasilitasnya apa saja silakan nanti dipelajari. Ya. Nanti ada yang didampingi oleh dealer instruktur, ada yang didampingi oleh teman-teman kami sebagai foreman atau technical leader yang ada di cabang. Ya. Nah ini waktunya sekitar 2 hari. Ya. Habis itu orientasi baru nih Bapak Ibu melihat teknisi bagaimana melakukan pekerjaan servis berkala 10.000, 20.000. Gimana cara kerja teknisinya? Sebagai gambaran kan teknisi ngambil work dulu di ruang penerimaan, bawa ordernya, ngambil spare part-nya, lalu dia melakukan servis berkala ya, bongkar ban, mesin dan sebagainya. Nanti pendampingan dulu, lihat dulu gimana cara kerja teknisi. Sebagai gambaran nantinya Bapak Ibu juga harapannya seperti itu siswa lulusan SMK nanti ketika sudah bisa melakukan servis berkala. Ya, baru Bapak Ibu mencoba nih ya bekerja sesuai dengan PKB namanya di bengkel Pak. Itu namanya ada lembar kerja itu namanya perintah kerja bengkel. Jadi 10.000 km itu ada perintah kerja atau 20.000. Nah, Bapak Ibu melakukan kerja itu dengan didampingi oleh teknisinya. Khawatir lupa, kalau bukannya khawatir lupa, nyetelnya khawatir lupa ini tetap didampingi oleh teknisi nanti. Ya. Dan itu kesempatan Bapak Ibu bisa merasakan melakukan pekerjaan peraturan kendaraan di mobil beneran ya, beneran. Oh mobil beneran ya, di sekolah juga beneran. Artinya mobil pelanggan. Gitu. Artinya apa? Jangan sampai menambah problem masalah. Kan customer datang ke bengkel mencari mobil yang kurang tenaga katakanlah ya, begitu keluar servis harusnya jadi bertenaga, jadi enak gitu ya. Apa yang tadinya biasa jadi tambah enak gitu. Jangan sampai kebalikan. Ya.
Nah, terakhir ada kaizen. Sebenarnya nyambung sama dengan yang disampaikan Pak Andre. Cuman kaizen di sini kami maksudkan, Bapak Ibu silakan observasi di bengkel nanti. Menurut Bapak Ibu apa yang menarik yang nantinya bisa diterapkan di sekolah? Salah satu contoh yang sudah dilakukan dari satu Pak Hadi namanya. Dia melihat teknisi itu, kok apal ya pekerjaan 20.000 nggak usah lihat buku, dia langsung tuh buka KD, buka mesin, pasang fender cover, kemudian yang pertama periksa baterai, periksa busi, periksa fan belt, gitu ya. Jadi habis itu periksa rem, buka segala macam. Jadi udah tanpa melihat urutan buku, dia sudah bisa paham. Gitu. Ternyata kenapa ya? Karena memang sebelum bekerja dia sudah membaca dulu ada panduan yang di servis kan. Itu apa saja yang dilakukan untuk 10.000, 20.000 apa saja, 40.000 apa saja, 80.000 apa saja. Sehingga patokan ini kaizennya adalah membuat spanduk item pekerjaan servis berkala. Jadi nanti di depan liftnya, kan lift mobil di depan itu dia harus pasang spanduk item servis berkala. Pokoknya 20.000 ada 20 item, tulis 20 item. Sehingga siswa kalau mau melakukan perkala servis berkala di sekolah, lihat itemnya di depan. Lama-lama harapannya setiap hari lihat, lama-lama hafal. Itu contohnya. Tujuannya adalah untuk membuat siswa lebih mudah melakukan item perawatan berkala. Sederhana kaizennya, improve-nya atau idenya, cuma membuat banner item service. Karena memang di sekolah belum ada. Nah, itu salah satu contoh ya. Nanti Bapak Ibu silakan lihat aktivitas apa di bengkel yang Bapak bisa improve buat di sekolah. Ya, banyak, saya rasa banyak. Dari batch pertama sudah beberapa item itu berbeda ya, beberapa item sama. Tetapi nggak masalah kalaupun sama. Yang penting di sekolahnya memang belum ada. Gitu ya. Nah itulah bentuk kaizen yang nanti Bapak lakukan di sekolah. Jadi item-item yang ada di bengkel silakan Bapak pelajari. Nah harapannya sebelum Bapak meninggalkan bengkel atau hari terakhir untuk kaizen ini silakan Bapak komunikasi dengan kepala bengkel. Ya, kalau kepala bengkel lagi sibuk, katakanlah dengan dealer struktur ataupun siapapun yang ada di sana sebagai perwakilan bengkel. Silakan diskusi dulu. Saya mempunyai kaizen seperti ini. Ada saran nggak? Ada feedback nggak? Nah itu yang kami sarankan di hari terakhir itu berkomunikasi dengan manajemen bengkel atau kepala bengkel. Untuk memastikan kaizen yang Bapak lakukan ini bisa diterapkan, ya, secara waktu, ya, secara targetnya itu bisa dilakukan. Jangan sampai nanti terlalu besar kaizennya, mau bangun ini ya. Nggak berhasil karena waktunya panjang. Jadi pastikan ini bisa dilakukan dalam waktu singkat, bisa bermanfaat kaizen ini, ya, dan secara perkiraan Bapak ini bisa dilakukan di sekolah. Gitu ya. Artinya Pak, jangan perlu nanti minta biaya banyak gitu kan, malah nanti bisa dijalankan. Nah itu untuk menumbuhkan jiwa improve ataupun jiwa perbaikan ataupun kaizen istilahnya ya buat Bapak Ibu nanti ketika kembali ke sekolah. Karena kami ingin di kurikulum itu memang sudah ada pelajaran tentang kaizen. Ya, nanti secara materi kita akan improve terus juga bisa diaplikasikan di sekolah gitu, untuk materi-materi tentang kaizen. Nah, di sini saya coba sudah saya buatkan untuk panduan pelaksana OJT Bapak Ibu di bengkel. Jadi Bapak Ibu harapannya nggak bingung nih di bengkel mau ngapain. Kita sudah buatkan panduan. Termasuk nanti penilaian OJT. Karena di materi tim GP itu kan ada materi evaluasinya. Evaluasi berupa knowledge yang Bapak Ibu kerjakan yaitu ITES. Ada evaluasi skill check, gitu kan. Nah Bapak Ibu siapa yang mengevaluasi skill checknya? Ya, nah sebagian sudah kita evaluasi di sini ya, seperti hybrid gitu ya, tentang hybrid dan juga pemeriksaan servis berkala. Nah cuman untuk servis berkala kita akan mantapkan lagi ketika Bapak Ibu OJT. Jadi Bapak Ibu nanti berdasarkan panduan penilaian minta kepada PIC bengkel untuk menilai
Kita pun akan komunikasi dengan PIC Bengkel untuk menilai Bapak Ibu selama Bapak Ibu di bengkel. Apa saja itemnya? Oke, saya perlihatkan dulu untuk yang panduan OJT ya. Ya, ini untuk panduan pelaksanaan OJT, duration kandidat ataupun selanjutnya. Ya, dimulai dari mengisi biodata ya, dan juga tempat OJT-nya di mana. Kita sudah sebutkan juga tujuan OJT-nya apa nih, ada 3 item. Menyelesaikan rangkaian training di PG4. Jadi kalau OJT setelah training ini sudah selesai nih. Kenapa? Karena ada penilaian skill check. Gitu ya. Karena untuk Bapak Ibu guru yang menilai skill check adalah teman-teman di bengkel atau teman-teman di dari struktur. Tapi kalau siswanya nanti yang menilai skill check adalah Bapak Ibu yang sudah ikut training G4 dan mendapatkan pengalaman kerja dalam peningkatan keterampilan perawatan berkala kendaraan Toyota di bengkel. Dan tujuan ketiga adalah mengetahui flow proses pelayanan servis kendaraan di bengkel Toyota. Ya, ini penting juga. Aktivitas OJT pada dasarnya ada 6 item ya. Pertama, observasi tadi sudah dijelaskan. Kemudian observasi proses pelayanan. Yang ketiga, mendampingi kerja teknisi perawatan berkala, melakukan kerja perawatan, jadi udah ngikutin teknisi dulu baru melakukan pekerjaan, dan penilaian skill check perawatan berkala. Yang keenam, OJT-nya kita adalah membuat tema atau bahan kaizen untuk diterapkan di sekolah. Catatan, ya. Jadi selama bekerja nanti selalu mengacu pada detail manual dan service booklet, ya. Service booklet itu di setiap kendaraan itu ada ya service booklet. Jadi service booklet itu panduan service ya, untuk bengkel atau customer, hingga item apa saja yang bisa pada saat melakukan perawatan makanan. Ya, ini detail aktivitasnya sudah saya buatkan, nanti saya bagikan ke teman-teman semua melalui Pak Ade. Jadi silakan di print di sekolah, nanti di bawah saat OJT. Jadi contohnya hari pertama tanggal berapa Bapak Ibu isi ya. Aktivitasnya melakukan observasi terhadap fasilitas bengkel dan lain-lain. Tujuan apa nih? Mengetahui fasilitas alat, mengetahui fasilitas alat, equipment, lokasi, penempatan dan aturan yang berlaku di bengkel. Hasil observasinya silakan Bapak Ibu isi dan minta para PIC bengkel untuk hari pertama. Aktivitas hari kedua, ya, masih nih ya, masih observasi nih, observasi mengenai proses pelayanan servis ya kendaraan Toyota mulai dari penerimaan sampai dengan penyerahan. Yaitu mengetahui cara detail proses penerimaan kendaraan pelanggan, pemasangan spare part, produksi ataupun perawatan, final inspeksi, cuci dan penyerahan. Jadi stolnya di mana saja Bapak Ibu sudah tahu. Dari sini mana alirnya kemana dan seterusnya. Nah ini 2 hari pertama. Ya. Nah cuman pengalaman case pertama itu dulu saking semangatnya ya, belum observasi udah mau kerja aja. Kan ngirim foto ya, fotonya harusnya di ruang alat, ruang apa ya. Ini udah di stall bengkel Pak, udah megang ban loh. Hari pertama udah megang ban kata saya. Saya kelewatin observasinya, penting kata saya. Akhirnya baru observasi. Ya artinya panduan ini dibuat supaya Bapak Ibu dapat semua ya, pengetahuan yang ada di bengkel. Jadi ya nanti tolong ikuti saja dan nanti PIC bengkel juga sudah kita infokan kaitannya seperti ini. Jadi hari pertama harapannya seperti ini, hari kedua ya. Nah, baru hari ketiga ya. Aktivitasnya mendampingi kerja teknisi dalam melakukan perawatan berkala 10.000 atau kelipatan. Ya 10.000 dulu ya, karena memang itemnya yang paling sedikit adalah 10.000 km. Nah bisa lebih dari 1 unit dalam sehari ya, contohnya
satu unit selesai, Bapak ikut lagi lihat teknisi yang mana ya, yang melakukan pekerjaan seperti itu. Atau teknisi itu habis selesai 10.000 dia megang apa lagi, ikut lagi Pak. Lihat cara kerjanya seperti apa. Ya, selain mengetahui secara detail item perawatan berkala, Bapak Ibu juga perlu tahu nih penanganan awalnya seperti apa. Contoh, masukkan ke liftnya bagaimana, cara memasang liftnya seperti apa yang dipasang sebelum kendaraan itu dilakukan perbaikan seperti fender cover, seat cover, floor cover, ya, steering cover dan lain sebagainya. Dan juga melihat bagaimana waktu pekerjaannya. Boleh dicek Pak, 10.000 itu berapa waktunya? Ya, target dicek. Mungkin ada teknisi yang cepat kerjaannya, setengah jam selesai. Mungkin ada yang santai kerjanya ya, 1,5 jam baru selesai. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian juga kerapihan, ya, sudah selesai pekerjaan dirapikan kembali. Nah ini juga penting kan, seperti apa kerapihannya, dan juga keselamatan kerja. Kapan pakai sarung tangan, kapan pakai helm, dan seterusnya. Kapan pakai masker. Hari keempat masih pendampingan, tapi pekerjaannya 20.000 atau kelipatan. Hari kelima masih pendampingan. Bapak Ibu pengen tahu bedanya apa sih? Item pekerjaan 40.000 dan 80.000 dibandingkan 20.000 dan 10.000. Jadi terus pendampingan 10.000, 20.000, 40.000, 80.000. Biar tahu perbedaannya. Ganti busi kan ada yang, kalau zaman dulu ganti busi 20.000 udah ganti. Sekarang minimal 40.000. Ada yang iridium 100.000 km baru ganti. Tapi tetap diperiksa ya. Nah itu sampai hari kelima. Baru hari keenam nih ya, Bapak Ibu megang kendaraan, tapi tetap didampingi oleh teknisi ya, untuk dipastikan item pekerjaan tidak ada yang terlewat gitu ya. Siap Bapak Ibu? Siap. Pasti bisa ya kan? Tim GP pasti Bisa. Terus sampai hari 6, hari ke-7, hari ke-8 ya. Baru hari ke-9 dan ke-10 ada penilaian skill check. Nah untuk penilaian skill check sebenarnya nggak harus hari ke-9 Bapak Ibu. Mulai dari Bapak udah megang mobil sendiri itu boleh dinilai ya sekalian. Contoh hari ke-6 ya. Hari ke-6 Bapak Ibu sudah megang unit. Waduh. Ya boleh sekalian kita dicek dinilai. Tolong nilai saya nih cara buka busi, mengganti busi. Tolong saya nilai nih mengganti baterai. Tolong saya nilai nih untuk penggantian V-belt. Ya, nah, sampai targetnya sampai hari ke-9. Baru hari ke-10 Bapak sudah punya gambaran. Bapak silakan diskusi dengan pihak bengkel mengenai temuan ataupun hal-hal yang ingin diaplikasikan di sekolah sebagai bahan KSC. Nah, untuk item penilaiannya, kita siapkan. Ya, ini metode penilaiannya. Metodenya dilakukan di bengkel selama tempat pelaksanaan JP. Kedua, penilaian dilakukan oleh PSI bengkel yang sudah dikoordinasikan oleh dealing institute. Kemudian apa nih? Penilaian skill check dilakukan bersamaan dengan pekerjaan melakukan perawatan berkala paling dalam atau dikondisikan menggunakan mobil operasional bengkel. Contoh, kan ada penilaian mengenai pemeriksaan seal kaliper rem. Ya. Mungkin saat itu tidak ada yang overhaul rem. Ya. Pada tes pertama ada juga yang menggunakan mobil operasional bengkel. Ya. Tapi kebetulan ada yang penggantian seal rem, nah itu bisa dilakukan penilaian juga. Jadi maksudnya itu, ya, jika tidak ditemukan maka menggunakan mobil operasional bengkel. Item penilaian berdasarkan lembar skill check nanti ada di bawah. Skill check belum, jika hasil penilaian skill check belum maksimal bisa dilakukan pengulangan. Targetnya nilainya adalah 100. Artinya Bapak Ibu bisa melakukan pekerjaannya. Ya. Ya, nanti lembar penilaian akan ditandatangan dan distandarkan sebagai bukti sudah melakukan pekerjaan. Nah ini contohnya Pak ya, itemnya.
penyajian oli dan saringan oli. Ya, kalau yang jual kan pasti apa nih? Ganti rem plak kasetnya dengan yang baru gitu kan, rencangan oli dengan rem plak yang baru dan seterusnya. Ada itemnya di sini. Ya, nanti Bapak Ibu bisa pelajari itemnya sehingga begitu Bapak Ibu praktek bisa langsung dinilai. Dan harapannya item ini semua dilakukan. Ya. Oke, itu mengenai penilaian statistik. Nanti kita berikan juga ke Bapak Ibu dan DSC supaya target skill Bapak Ibu ya semuanya bisa terpenuhi. Selesai materinya Bapak Ibu. Silakan untuk dikonfirmasi. Thank you. Ingin bertanya tentang karena yang menjadi pokok utama itu yang besar-besarnya adalah NGP. Maka saya masih sampai sekarang belum mengerti apa yang NGP itu. Karena saya kenal kata saya. Karena merasain apa sih tim GP? Apa itu tim GP? Apakah GP-nya Grand Prix? Bukan. Ya, tim. Kalau timnya sedikit perubahan dari yang sebelumnya. Kan dulu ada Toyota itu kurikulumnya mulai dari tim, new team, yang bukunya beredar di sekolah banyak ya, new team step 1. Habis itu tim 21. Nah, timnya ini masih sama dengan kalau yang ini. Toyota Education Automotive Mastery. Tapi kalau yang tim ini sedikit beda singkatannya. Timnya adalah Toyota Education and Management. Toyota Education and Management. GP-nya Global Program. Karena nanti di LMS tim GP ini tidak hanya kurikulum teknisi, ada kurikulum untuk service specialnya, ada kurikulum untuk body and pen-nya nanti ke depannya, kurikulum buat part-pen-nya. Jadi semua kurikulum pembelajaran di Toyota masuk nanti ke tim GP. Ya, nah ini singkatannya Toyota Education and Management Global Program. GP-nya Global Program. Saat ini yang baru ada adalah kurikulum buat teknisi. Ya, buat teknisi. Karena memang di sini ujung tombaknya customer satisfaction, gitu ya. Jadi customer beli mobil, habis beli mobil diapain, di servis sampai puas, terima terus mobilnya, ya kondisinya oke terus, kemudian customer bisa memiliki pengalaman yang terbaik menggunakan kendaraan Toyota, ya, customer satisfaction. Nah, oke, sudah terjawabkan Pak? GP berarti artinya apa? Global. Education and Management Global Program. Wes, mantap. Oke, silahkan Pak, yang lain Bu. Ya. Mungkin ada yang tentang tim GP nggak apa-apa, silahkan. Yang lain Bu. Mungkin cocok sekali Pak namanya. Cocok ya. Good product, good person, good performance. Wes, bagus nih quotes ini. Jangan jatuh Pak, bisa dipakai. Good product, good person, good performance. Ini dong performanya. GP apa namanya? Berapa nama? Haji oke. Alhamdulillah. Toyota peduli untuk pendidikan Indonesia. Begitu ya? Ya. Semoga seperti itu. Oke, kayaknya udah jelas ya untuk apa yang dilakukan setelah training ya. Iya, belajar lagi pelajari supaya nanti kalau ngajar muridnya nanya sudah siap. Terus OJT 10 hari ya, pulang-pulang bawa bekal ilmu yang banyak, skill yang banyak. Kemudian implementasi, udah ilmunya udah punya semua kan. Udah tahu 10.000 apa aja kerjaannya, 20.000 apa saja kerjaannya. Di bengkel apa mulai penerimaan sampai penjarahan bagaimana prosesnya, sehingga Bapak Ibu bisa cerita banyak kan siswanya. Gitu. Ya, sudah punya pengalaman. Harapannya gitu. Walaupun
3 atau 5 tahun lagi pensiun, tapi tetap semangat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa. Jadi 3 atau 5 tahun terakhir ini berikan yang terbaik buat siswa. Saya kayak motivator ya. Baik, kalau tidak ada, saya rasa itu yang bisa disampaikan untuk pos activity. Kami berharap terus kita komunikasi ya, karena ada WA group ya. Pak Ade, saya, kalau tidak dari situ. Kalau ada kendala sama proses activity, implementasi silakan saja terbaik. Ya. Saya titip yang SMK 5 sama urusan Omnibus ini buat segera. Padahal tinggal revisi doang Pak, revisi doang. Supaya apa? Supaya siswanya dapat GPID, Bapak Ibu bisa ngajar. Kalau Bapak Ibu sih udah punya GPID bisa ngajar di kelas, tinggal buka materinya, Bapak Ibu ajarin ke siswa. Tapi untuk self learning siswanya kan belum bisa ya. Enaknya gini Pak, kalau muridnya atau siswanya sudah belajar duluan, begitu kita ngajar, kira-kira bagaimana? Enak, dia udah baca duluan kan, jadi nyambung dan lebih paham kan. Dibandingkan siswanya belum baca, kita jelasin, wah susah juga nyambung. Jadi begitu kita ajarin, harapan sudah nyambung kalau siswanya sudah siapkan. Baik, kalau tidak ada, saya rasa insya Allah semuanya bisa paham. Untuk selanjutnya, saya dari Jumat kita percepat makan siangnya ya. Jadi 11:30 kan sudah mulai azan, jadi lebih cepat ya untuk sholat Jumat. Nanti jam 1 kembali ke sini acara closing ya, dan penandatanganan nota sepahaman. Jadi biar komitmen semua nanti tanda tangan. Sudah disiapkan Pak. Kemarin sudah ada yang tanda tangan, nanti Bapak Ibu tanda tangan sama yang belum tanda tangan harus tanda tangan. Komitmen menjalankan kurikulum tim GP Bisa. Baik dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.